Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Puspitasari Dewi dan teman saya Nadila Putri Mediani. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi bab 14 mengenai manajemen pemasaran. Sebelum masuk ke materi, kami meminta maaf karena pada kesempatan presentasi kali ini menggunakan video dikarenakan salah satu dari kami kerja siang sehingga tidak bisa mengikuti presentasi secara langsung. Mohon dimaafkan, terima kasih. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep pemasaran. Terdapat 3 pilar dasar konsep pemasaran yang dikemukakan oleh Spiro dan kawan-kawan. Konsep pemasaran yang pertama yaitu pelanggan atau orientasi pasar, dan yang kedua koordinasi kegiatan pemasaran, dan yang ketiga volume penjualan yang menguntungkan. Dari ketiga pilar dasar konsep pemasaran yang dikemukakan oleh Spiro dan kawan-kawan, dijelaskan bahwa konsep pemasaran merupakan filosofi yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi bergantung kepada perusahaan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan suatu pasar sasaran dan kemudian memuaskan kebutuhan dan keinginan suatu pasar sasaran tersebut dengan secara lebih baik dibandingkan dengan pesaing perusahaan. Selanjutnya yaitu perkembangan konsep pemasaran. Terdapat 4 perkembangan konsep pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi. Perusahaan yang menggunakan konsep produksi meyakini bahwa konsumen lebih menyukai produk yang murah dan tersebar secara luas, sehingga perusahaan yang menggunakan konsep ini akan berkonsentrasi pada pencapaian efisiensi produksi dan menekan harga agar tetap rendah. Yang kedua yaitu konsep produk. Perusahaan yang menggunakan konsep produk memiliki keyakinan bahwa konsumen akan membeli produk perusahaan jika produk perusahaan tersebut memiliki kualitas yang lebih baik, lebih menarik, dan memiliki kinerja yang lebih bagus dibandingkan dengan pesaing perusahaan. Yang ketiga yaitu konsep penjualan. Perusahaan yang menggunakan konsep penjualan beranggapan bahwa konsumen perorangan ataupun konsumen bisnis tidak akan membeli produk perusahaan hingga perusahaan melakukan aktivitas penjualan dan promosi secara agresif. Yang keempat yaitu konsep pemasaran. Perusahaan yang menggunakan konsep pemasaran ini beranggapan bahwa agar produk dapat diterima oleh konsumen, maka perusahaan harus mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, juga harus membuat produk yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu marketing strategi atau strategi pemasaran. Strategi pemasaran memiliki 2 unsur. Unsur yang pertama yaitu market selection atau pemilihan pasar, dan unsur yang kedua yaitu marketing mix atau pengembangan bauran pemasaran. Unsur yang pertama, market selection atau pemilihan pasar. Perusahaan melakukan market selection atau pemilihan pasar melalui berbagai serangkaian aktivitas yang dinamakan dengan STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting merupakan proses perusahaan dalam membagi pasar ke dalam beberapa segmen. Sebagai contoh, PT Telkom membagi beberapa segmen pasar ke dalam 4 segmen, yaitu segmen residensial atau retail, segmen bisnis korporat, segmen other license operator atau disingkat dengan OLO, dan juga segmen komunitas. Dan semua segmen tersebut disebut dengan segmen firma grafis. Jadi, segmentasi pasar yaitu sekumpulan pelanggan potensial yang memiliki kesamaan dalam mempersepsikan dan menilai juga menggunakan suatu produk. Targeting atau penetapan target pasar maksudnya yaitu perusahaan harus menetapkan target pasar sesuai dengan tujuan serta sumber daya yang mereka miliki. Dan yang terakhir, positioning. Positioning merupakan tindakan untuk mendesain penawaran serta citra perusahaan agar memiliki tempat yang berbeda di benak konsumen dengan tujuan menempatkan citra produk perusahaan maupun citra perusahaan yang baik di benak konsumen sehingga perusahaan akan memperoleh manfaat dari citra merek yang baik di benak konsumen tersebut. Unsur strategi pemasaran yang kedua yaitu marketing mix atau pengembangan bauran pemasaran, yang terdiri dari 4P, yaitu product, price, promotion, and place.
Yang pertama yaitu produk, yang terdiri dari yang pertama yaitu product mix atau bauran produk. Unsur bauran produk ini yang mencakup varietas produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Dan yang kedua yaitu barang konsumsi dan barang industri. Barang konsumsi merupakan barang yang dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi, sedangkan barang industri merupakan barang yang dibeli industri untuk dipergunakan dalam proses produksi. Dan yang ketiga yaitu merek atau brand. Merek atau brand merupakan nama atau simbol yang dipergunakan oleh perusahaan untuk membedakan produknya dengan produk pesaing. Yang kedua yaitu price atau harga. Faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menetapkan harga adalah elastisitas permintaan konsumen yang menunjukkan besarnya jumlah produk yang dibeli oleh konsumen setiap terjadi perubahan harga. Dan yang ketiga yaitu promotion atau promosi. Dalam hal ini, perusahaan melakukan komunikasi untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen serta membujuk konsumen untuk membeli produknya. Dalam hal ini, proses promotion dapat dilakukan melalui publisitas, iklan, event, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu place atau distribusi. Dalam hal ini, perusahaan harus mengatur sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat tersedia di pasar. Selanjutnya, fungsi distribusi menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009. Yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai para pelanggan saat ini maupun pelanggan potensial, para pesaing, dan berbagai kekuatan lain yang memengaruhi lingkungan pemasaran, dan dapat pula menjadi pihak yang mengumpulkan berbagai informasi mengenai produk yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, mengembangkan atau melakukan penyebarluasan berbagai bentuk komunikasi persuasif yang dapat merangsang timbulnya pembelian seperti iklan ataupun promosi dari produsen penghasil produk. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya kesepakatan harga dengan pembeli sehingga menghasilkan perpindahan hak kepemilikan produk dari seluruh pemasaran kepada pembeli. Sebagai contoh, di pasar tradisional terjadi tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Yang keempat, menghasilkan pesanan produk bagi penjualan yang menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh, bila penjual produk meningkatkan di level pedagang eceran, maka pihak pedagang eceran akan melakukan pembelian ulang ke pihak distribusi. Yang kelima, saluran pemasaran melakukan pembiayaan atas persediaan barang yang mereka jual. Sebagai contoh, grosir maupun toko eceran yang terlibat dalam distribusi produk melakukan pembelian produk yang menjadi persediaan mereka. Yang keenam, menanggung resiko yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsinya sebagai anggota saluran pemasaran. Sehingga setiap pembelian produk maka akan muncul resiko kadaluarsa akibat barang yang tidak laku terjual. Yang ketujuh, menyediakan sarana penyimpanan barang untuk disalurkan ke saluran pemasaran tingkat berikutnya serta melakukan pemindahan fisik produk yang maksudnya memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan pasokan barang ke pasar sesuai permintaan pelanggan. Yang kedelapan, menyediakan jasa penerimaan pembayaran dari para pembeli melalui bank atau keuangan lainnya, misalnya di outlet atau eceran modern seperti Alfamart, Indomart, dan Yomart, yang menyediakan pembayaran menggunakan kartu kredit atau debit untuk memudahkan pelanggan melakukan pembayaran. Yang kesembilan, mengawasi terjadinya perpindahan kepemilikan akibat dari satu organisasi ke satu organisasi lainnya. Biasanya fungsi ini digunakan oleh dealer mobil dan motor yang memfasilitasi terjadinya pemindahan kepemilikan kendaraan pada pembelian dalam bentuk BPKB. Yang selanjutnya, tingkat distribusi.
tingkat distribusi yang menunjukkan seberapa banyak saluran pemasaran yang digunakan oleh perusahaan sebelum produk sampai ke konsumen akhir. Sebagai contoh, sebuah perusahaan marketing yang tergabung ke dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia seperti CNI dan Amway, dan perusahaan dapat pula memilih tingkatan saluran distribusi sebagaimana yang digunakan oleh PT Unilever, yakni dengan menggunakan distributor, grosir, dan pengeceran atau retail. Yang selanjutnya, fenomena selling in dan selling out. Aktivitas selling in yaitu merupakan aktivitas penjualan ke berbagai outlet, baik pada tingkat grosir maupun eceran. Dan pada aktivitas ini, perusahaan harus bisa meyakini outlet agar mau membeli produk perusahaan. Sedangkan aktivitas selling out yaitu seberapa besar outlet dapat menjual produk kepada konsumen lainnya ataupun konsumen akhir, dan selling out yang tinggi baik pada tingkat grosir maupun tingkat eceran menimbulkan permintaan ulang saluran pemasaran terhadap produk perusahaan. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.